Shalom rekan-rekan semua. Kembali lagi kita diberikan Tuhan kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan di tengah kondisi dan situasi pandemi seperti saat ini. Sebelum memulai renungan, mari kita bersama-sama menyanyikan Mars Gerakan Pemuda. Di dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya. Pada gereja dan masyarakat, kami hadir di dalamnya. Dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemula. Rekan-rekan, untuk memulai renungan ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga saat ini kami dapat bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir, pimpin dan sertai renungan ini, agar kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari rekan-rekan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai 23. Dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, Ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya kamu punya, tetapi kamu
adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah firman Tuhan. Sabda Bina Pemuda, Sabtu 2 Mei 2020. Hikmatnya dasar yang kokoh. Semakin tinggi gedung, maka semakin kuat dan dalam fondasinya. Tidak hanya itu, bahan-bahan yang digunakan sebagai fondasi pun harus memiliki kualitas terbaik, sehingga saat badai menerpa atau goncangan datang, gedung tersebut tetap berdiri tegak alias tidak mudah roboh. Sebaliknya, jika fondasinya tidak dalam dan bahan-bahannya rapuh, dapat dipastikan gedung tidak akan kuat menahan hantaman, badai, serta goncangan. Pada bacaan ini, Paulus menggunakan metafora pendirian suatu bangunan. Bagi konteks jemaat Korintus, Paulus menegaskan bagaimana ia berusaha membangun kehidupan persekutuan dan meletakkan dasar jemaat, yaitu Kristus. Paulus juga memperingatkan setiap pihak yang ikut membangun jemaat Korintus agar berhati-hati. Jangan membangun jemaat dengan hal-hal yang tidak tahan uji oleh api, atau jangan dengan pengajaran dan tindakan yang berasal dari hikmat manusia, melainkan dengan pemberitaan hikmat Allah dan dengan ketahanan ujian. Inilah yang akan menentukan umat Allah untuk bertahan terhadap terpaan badai yang datang menggoncang. Saat ini, banyak orang tidak berdaya dan akhirnya tenggelam dalam badai dan gelombang kehidupan. Karena mereka membangun fondasi kehidupannya di atas perkara-perkara yang bersifat duniawi, sedangkan hatinya telah menjauh dari Tuhan. Badai dan gelombang yang dimaksud ialah segala macam ujian, pencobaan, segala wujud tantangan, permasalahan, hingga pergumulan yang terjadi dan kita alami di tengah perjalanan hidup kita. Ketika menghadapi badai dan gelombang tersebut, kian sering kita tidak berdaya, tidak kuat, dan tidak tangguh, hingga tenggelam oleh karena kita telah membangun fondasi kehidupan kita dengan hal-hal yang berdasar pada sifat duniawi, seperti sifat egois, sombong, iri, dengki, dan tinggi hati, penuh ego, dan ambisi duniawi pribadi, serta hal-hal yang menjauhkan kita dari Tuhan, hal-hal duniawi yang tidak Roh Kudus telah arahkan kepada kita, hal-hal yang tidak diajarkan dalam firman Tuhan. Fondasi yang perlu kita bangun sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus yang percaya dengan segenap hati, dalam iman, hati, dan pikiran pribadi kita, ialah Yesus Kristus, sebagai fondasi yang kokoh. Tuhanlah yang menciptakan dan memberi kehidupan kita. Dialah Khalik langit bumi, penguasa segala wujud arti kehidupan yang ada di atas bumi. Dialah Alfa dan Omega. Tuhan Allah yang kita percaya, ialah Allah yang hidup, turun ke bumi, mati di kayu salib, melawan maut, menebus dosa manusia, menang dan bangkit, dan naik ke surga. Untuk apa kita ragu? Untuk apa kita pelihara sifat duniawi dalam diri kita dan bangun fondasi pribadi kehidupan kita dengan sifat egois, sombong, iri, dan dengki? Perlu kita sadari bahwa kita bukanlah apa-apa tanpa dirinya. Kita lemah, tidak berdaya di hadapannya, tanpa kasihnya. Nafas, segala kehidupan, serta segala kekuatan dan kemampuan yang kita rasa dan punya saat ini, ialah karena kuasa dan kemurahan kasih anugerahnya yang diberikan dan disertai kepada kita. Dalam perjalanan kehidupan,
Ketika kita merasa tenggelam, tidak berdaya dengan segala macam pergumulan, permasalahan masing-masing pribadi, mungkin kita sering bertanya, baik dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kita, mengapa tugas tanggung jawab pekerjaan amat berat? Mengapa begitu banyak masalah yang ditumpahkan kepada diri kita sendiri? Atau dalam sekolah, perkuliahan, dan pendidikan, mengapa perjalanan menempuh ilmu begitu amat berat dan sulit untuk dijalani dan tidak sesuai dengan keinginan atau cita-cita kita? Mengapa nilai-nilai prestasi menurun dan sulit untuk diperbaiki? Sulit mendapatkan semangat dan motivasi untuk belajar atau mengerjakan tugas. Mengapa prestasi tidak dapat tercapai? Atau dalam pelayanan, baik di dalam atau di luar gereja. Mengapa kian kurang adanya tercipta rasa sukacita dan damai sejahtera dalam lingkungan pelayanan? Mengapa pelayanan menjadi terasa seperti tertekan dalam tuntutan? Kurangnya ada rasa bahagia dan puas dalam menjalani pelayanan, hingga sering rasa malas untuk pelayanan. Atau dalam pertemanan. Mengapa dalam lingkungan pertemanan kurang merasakan kebahagiaan? Mengapa ada kurangnya dorongan dan dukungan bersama-sama untuk berkembang maju? Apakah lingkungan ini mendorong diri untuk semakin baik dan mendekatkan diri kepada Tuhan atau tidak? Dalam keluarga, mengapa kian sering terjadi pergumulan di tengah keluarga? Mengapa di dalam keluarga sangat jarang bahkan sulit untuk menciptakan keharmonisan? Atau dalam percintaan, mengapa amat sulit mencari dan mendapatkan teman hidup? Apakah pacarku sudah menjadi orang yang tepat untuk aku? Apakah sudah menjalani hubungan sesuai dengan ajaran Tuhan? Mengapa mengejar orang yang kugemari amat susah didapatkan? Atau dalam situasi kondisi ini, wabah pandemi COVID-19. Mengapa pandemi ini terjadi di saat ini? Mengapa situasi kondisi yang tidak diinginkan ini harus dilalui dalam jangka waktu yang lama? Teman-teman, mungkin kita sering atau pernah bertanya-tanya akan pertanyaan tersebut, yang menandai bahwa kita tidak berdaya dan tidak tangguh dalam menghadapi badai dan gelombang kehidupan, dan tidak mendapatkan jawabannya. Mungkin yang perlu kita tanyakan kepada diri kita ialah, apakah segala pemikiran dan perasaan kita hingga keputusan dan perilaku perbuatan kita sudah menyertakan Tuhan di dalamnya? Menghadapi segala badai dan gelombang kehidupan, apakah kita sudah memfondasikannya dengan Tuhan Yesus Kristus sebagai fondasi kita? Sudahkah firman-Nya kita renungi dan terapkan dengan baik dan benar? Apakah kita menjalani kehidupan dalam keluarga serta tugas tanggung jawab pekerjaan atau pendidikan kita dengan menyertakan doa permohonan kepada Tuhan? Apakah semangat dan motivasi kita dalam pelayanan dan menjalin hubungan pertemanan dan percintaan kita sudah untuk Tuhan? Apakah kita sudah menjalani kehidupan dalam menghadapi segala situasi kondisi dengan terpeliharanya Roh Kudus, kasih, damai, sejahtera, sukacita dalam hati dan pikiran kita? Sudahkah kita mengucap syukur dan bersukacita atas segala hal yang ada dan terjadi dalam kehidupan kita? Sudahkah kita menjadikan Yesus Kristus sebagai fondasi perjalanan bangunan kehidupan kita? Teman-teman terkasih, marilah kita dengan segenap pribadi dan seluruh iman, hati, dan pikiran kita
untuk berkomitmen menjadikan Kristus sebagai fondasi kehidupan kita. Sebab dalam firman Tuhan, Filipi 4 ayat 13 menyatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Efesus 4 ayat 15 juga menyatakan, teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Percayalah padanya, pada segala kuasanya. Pegang teguh pada firman-Nya serta menerapkan di kehidupan nyata. Dalam segala sesuatu, lakukan dan hadapi dengan penuh syukur. Sertakan dalam doa kepadanya. Arahkan seluruh semangat dan motivasi kepada Tuhan dan hanya untuk Tuhan. Serta memelihara Roh Kudus dan buah-buahnya, kasih, damai, sukacita di dalam hati senantiasa, sehingga kita peroleh dan menjadi berkat, bertumbuh di dalam Dia, kuat dan tangguh fondasinya dalam menghadapi segala macam badai gelombang di kehidupan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Rekan-rekan, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, mampukanlah kami memahami hikmat berdasar firman-Mu, supaya menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Rekan-rekan, untuk mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, pada saat ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya pimpin dan sertai Presiden dan seluruh pemimpin pemerintahan negara kami. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pengambilan kebijakan dan keputusan untuk memimpin negeri ini. Tuhan, negara kami dan bahkan seluruh dunia sedang diperhadapkan dengan pandemi. Tuhan kiranya berkati, sembuhkan dan pulihkan negeri kami, pulihkan bumi ini. Terutama untuk para petugas medis dalam menjalani tugas dan pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka dalam melawan wabah yang sedang terjadi ini. Tuhan, untuk seluruh rakyat di tengah kondisi seperti ini, kiranya Tuhan berikan ketabahan. Ingatkan seluruh rakyat ini untuk terus bersyukur dan selalu menjaga persatuan dan perdamaian. Tuhan, kami ingin juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati para pendeta, majelis, dan karyawan gereja. Tuhan sertai selalu pelayanan dan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati ibadah dan kegiatan gereja yang tetap berjalan di tengah kondisi seperti ini, agar tetap dapat menjadi berkat bagi seluruh umat-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Kiranya dalam kondisi seperti ini, keluarga kami semakin harmonis. Dan Tuhan berkati dan berikan
kesehatan bagi seluruh keluarga kami. Dan kiranya Tuhan juga selalu mengingatkan keluarga kami untuk terus bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan limpahkan atas keluarga kami. Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk seluruh anggota Gerakan Pemuda. Untuk pekerjaan kami, Tuhan, banyak ataupun sedikit beberapa dari kami yang mengalami efek atau dampak ekonomi dari pandemi ini. Tuhan, apapun masalah dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan perekonomian kami, kiranya Tuhan turut sertai. Tuhan berikan kekuatan, dan kiranya solusi atas segala masalah kami hanyalah datang daripada-Mu. Untuk kami yang menjalani pendidikan, Tuhan kiranya terus berikan kami semangat untuk terus mau belajar dan terus berusaha memberikan yang terbaik dalam pendidikan kami. Tuhan kiranya juga berkati pelayanan dan berikan kami selalu kesehatan. Biarlah kami selalu beriman teguh, selalu mengucap syukur dan bersukacita kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus atas renungan pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami, sehingga kami bisa merenungkan firman-Mu. Kiranya kami dapat menjadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan kami selalu. Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Rekan-rekan, renungan pada hari ini telah selesai. Kiranya dalam situasi dan kondisi seperti ini, rekan-rekan tetap bersemangat, bersukacita, dan ingat, teruslah jadikan Kristus sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.